Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuki Zakaria dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa angkatan 2016. Saya di sini akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Podcast untuk Pembelajaran Dialog Bahasa Jawa kelas 7 di SMP Negeri 3 Semarang. Penelitian yang saya lakukan ini dilatar belakangi dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat dari masa ke masa. Akses digital dan juga elektronik menjadi lebih beragam karena perkembangan tersebut. Kemudian berbagai macam media tersebut berkembang mulai dari wujud audio, visual, dan juga audiovisual. Nah, perkembangan media tersebut harus diikuti oleh berbagai macam kalangan, salah satunya bagi seorang pendidik. Salah satu media yang berkembang akhir-akhir ini adalah media podcast. Media podcast dalam dunia pembelajaran cenderung masih jarang digunakan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jawa. Pendidik masih cenderung menggunakan media pembelajaran yang sudah lama, sehingga pembelajaran terkesan monoton. Padahal dengan pemanfaatan tertentu, pendidik bisa memanfaatkan media sesuai dengan kegunaannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi peserta didik. Salah satu yang bisa dimanfaatkan tadi adalah media podcast. Pada kurikulum 2013, Bahasa Jawa Kompetensi Dasar Dialog lebih mengarahkan kepada kemampuan verbal peserta didik yang ditunjang dengan kemampuan dasar berbahasa. Penguasaan kosakata hingga pengucapannya, unggah-ungguh hingga penguasaan makna perlu diajarkan secara perlahan. Nah, podcast ini cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa karena sifatnya yang bisa menuntun peserta didik untuk menyimak. Podcast ini lebih cenderung kepada media yang bersifat auditif atau media dengaran. Terlepas dari kelebihan maupun kekurangannya, penggunaan podcast sebagai media pembelajaran bahasa Jawa menjadi inovasi baru yang mampu memberikan warna lain dalam proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, rumusan masalah pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP. Yang kedua, bagaimana wujud prototipe media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP. Dan yang ketiga, bagaimana hasil validasi ahli terhadap media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP. Berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP. Yang kedua, untuk menyusun wujud prototipe media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 SMP. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan hasil validasi ahli terhadap media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP. Berdasarkan analisis penelitian mengenai penggunaan media podcast beserta pengaruhnya dalam pembelajaran sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, belum ada penelitian mengenai pengembangan media podcast untuk pembelajaran bahasa Jawa. Nah, penelitian ini dilandasi oleh berbagai macam teori. Yang pertama berkaitan dengan hakikat media pembelajaran. Kemudian teori yang kedua berkaitan dengan podcast. Yang ketiga adalah dialog bahasa Jawa. Dan yang keempat adalah podcast untuk pembelajaran dialog. Untuk desain penelitian, metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan juga tujuan penelitian, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya terbatas hingga 5 tahapan saja, atau hingga tahapan revisi desain. Untuk data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini yang pertama adalah data mengenai kondisi pembelajaran dialog percakapan bahasa Jawa kelas 7 yang telah berlangsung di SMP Negeri 3 Semarang. Kemudian yang kedua, data kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa. Dan yang ketiga adalah data validasi desain berupa evaluasi dan saran dari ahli media dan juga ahli materi. Data-data tersebut diperoleh dari pendidik, peserta didik, dan juga para ahli. Kemudian untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan yang pertama wawancara, kemudian yang kedua adalah pengisian angket. Wawancara dilakukan kepada pendidik. Pengisian angket berikutnya untuk memperoleh kebutuhan dari pendidik dan juga peserta didik. Dan angket yang terakhir adalah sebagai sarana untuk memperoleh pilihan dari ahli media dan juga ahli materi. Untuk teknik analisis data itu berdasarkan deskriptif kualitatif. Nanti hasil dari pemerolehan data akan dipaparkan secara deskriptif. Berikutnya adalah pemaparan hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada pemaparan analisis kebutuhan pendidik terhadap pengembangan media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP. Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap pendidik melalui wawancara dan juga penyebaran angket, dapat diketahui bahwa untuk kondisi proses pembelajaran Pacelaton di SMP Negeri 3 Semarang masih berlangsung dengan metode yang sederhana. Pembelajaran masih berlangsung secara klasikal atau pembelajaran satu arah. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi secara berkelompok hingga praktikum sebagai bahan evaluasi. Kemudian dari pembelajaran tersebut diketahui ada berbagai macam kendala yang dialami baik oleh pendidik maupun peserta didik. Kendala yang dialami oleh peserta didik yang pertama adalah untuk materi yang berkaitan dengan unggah-ungguh, mereka masih merasa kesulitan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa. Terlebih bagi mereka yang berasal dari luar daerah Jawa, karena ada beberapa siswa di SMP Negeri 3 Semarang yang berasal dari luar daerah, hingga mereka merasa kesulitan dalam menangkap materi bahasa Jawa, khususnya materi unggah-ungguh. Kemudian masih banyak peserta didik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menggantikan kata atau kosakata yang tidak dipahami. Selanjutnya, dalam proses evaluasi pembelajaran masih ada peserta didik yang salah mengartikan antara proses tanya jawab dan juga dialog. Jadi mereka masih belum bisa membedakan mana yang proses dialog dan juga proses tanya jawab ketika mempraktikkan. Bagi pendidik, kesulitan tersebut dialami ketika pendidik harus mengajarkan materi bahasa Jawa terutama unggah-ungguh kepada peserta didik yang sama sekali belum memahami dan juga berasal dari luar daerah. Kemudian setelah dianalisis berbagai macam kendala tersebut, pendidik kemudian menjelaskan bahwa diperlukan adanya pembaruan pada proses pembelajaran, khususnya pada bagian media pembelajaran, karena media pembelajaran ini bisa membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah bagi peserta didik.
Kemudian pendidik merasa sangat membutuhkan media dalam bentuk audio visual guna membantu proses pembelajaran. Berikutnya ada analisis kebutuhan peserta didik terhadap pengembangan media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP. Berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik melalui penyebaran angket, dapat diketahui bahwa minat belajar peserta didik atau antusiasme peserta didik terhadap materi Pacelaton itu terbilang cukup tinggi. Terlebih ketika mereka dihadapkan dengan materi baru atau penguasaan kosakata baru yang belum mereka pahami. Mereka merasa antusias dan juga ingin mempelajari lebih lanjut. Kemudian secara lebih lanjut peserta didik mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan yang mereka alami. Pertama, pada bagian penggunaan unggah-ungguh atau pada materi unggah-ungguh. Mereka merasa kesulitan ketika mempraktekkan unggah-ungguh, khususnya unggah-ungguh yang terbilang sulit seperti moko alus, kromo lugu, dan kromo alus. Kemudian berikutnya mereka merasa kesulitan ketika dihadapkan dengan pelafalan, penulisan, dan juga mengartikan atau memaknai kalimat atau kosakata yang ada pada dialog. Kemudian secara lebih lanjut, peserta didik mengatakan bahwa mereka memiliki ketertarikan kepada penggunaan media podcast untuk pembelajaran dialog yang dilakukan, karena mereka merasa bahwa itu merupakan sebuah inovasi baru yang memberikan nuansa baru pada proses pembelajaran. Berikutnya ada prototipe media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa. Untuk prototipe ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada desain prototipe media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa, dan yang kedua isi dari prototipe media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa. Untuk desain dari prototipe media podcast pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP, prototipe atau desain media podcast ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan analisis kebutuhan pendidik juga peserta didik. Saluran podcast ini diberi nama Podcast Pak Jaka atau Pacelaton Kawruh Jawa lan Kabudayan. Nama tersebut dipilih berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan pendidik di SMP Negeri 3 Semarang. Karakter yang dimuat dalam logo itu merupakan visualisasi dari tokoh Pak Jaka yang terdapat dalam nama saluran. Kemudian selain itu, podcast ini juga dilengkapi dengan desain atau kerangka lainnya seperti pemilihan warna dan juga tipografi. Podcast Pak Jaka sebagai podcast audio visual ini juga menampilkan ilustrasi karakter sebagai penggambaran tokoh dalam contoh dialog di setiap episode podcast. Untuk isi dari prototipe media podcast pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP ini dibagi menjadi praisi, isi, kemudian pasca isi. Ada bagian praisi. Tampilan awal dalam visual podcast dibuat sama dengan menampilkan logo dan juga judul serta diiringi dengan soundtrack opening. Setelah tampilan awal judul, selanjutnya masuk ke bagian intro sebagai salam pembuka yang disampaikan oleh ilustrasi Pak Jaka. Pada bagian salam pembuka, Pak Jaka menggunakan bahasa Jawa ragam kromo inggil. Intro tersebut sama dengan setiap episode lainnya. Ragam kromo inggil dipilih guna membiasakan peserta didik dengan penggunaan ragam bahasa tersebut.
Pada bagian intro, Pak Jaka mengucapkan salam pembuka dan menyampaikan materi yang akan dibahas. Saat Pak Jaka menyampaikan sesuatu, tersedia takarir atau subtitle dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk bagian isi, media podcast yang dikembangkan merupakan penjabaran dari materi Pacelaton dan juga unggah-ungguh. Podcast ini terdiri dari beberapa episode yang memuat pembagian materi secara terperinci. Setiap episode memiliki durasi kurang lebih 5-6 menit. Selain ini, podcast yang dibuat juga memperhatikan rekaman suara sebagai pokok utama dalam siaran. Untuk episode yang pertama itu merupakan penjabaran dari Pacelaton ing basa Jawa. Episode kedua merupakan materi Pacelaton basa Jawa Ngoko Lugu. Yang episode ketiga Pacelaton basa Jawa Ngoko Alus. Episode keempat Pacelaton basa Jawa Kromo Lugu, dan episode kelima Pacelaton basa Jawa Kromo Alus. Pada bagian pasca isi dari podcast merupakan salam penutup guna mengakhiri episode podcast. Pada bagian ini Pak Jaka juga menyampaikan salam penutup menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Berikutnya ada hasil uji validasi dari ahli materi terhadap prototipe media podcast untuk pembelajaran dialog bahasa Jawa kelas 7 tingkat SMP. Yang pertama, ahli materi menyarankan untuk adanya penambahan KD dan juga indikator pembelajaran pada tampilan visual podcast. Selanjutnya, hal tersebut ditanggapi oleh peneliti atau diperbaiki oleh peneliti dan akhirnya ditampilkan pada podcast episode pertama. Untuk KD dan juga indikator dapat dilihat sebagai berikut. Untuk KD menelaah dialog percakapan, indikator yang pertama ada siswa dapat menyebutkan unggah-ungguh yang digunakan dalam Pacelaton. Yang kedua, siswa dapat menentukan pokok-pokok isi Pacelaton. Yang ketiga, siswa dapat menerjemahkan kosakata yang digunakan dalam Pacelaton. Dan yang keempat, siswa dapat menyimpulkan amanat yang terkandung dalam Pacelaton. Kemudian ada yang berkaitan dengan 4.1 atau menulis dialog sederhana. Indikatornya adalah siswa dapat menulis teks dialog sederhana menggunakan bahasa Jawa ragam Ngoko atau Kromo. Setelah merumuskan indikator pembelajaran tersebut, seperti yang sudah disampaikan tadi, kemudian KD dan indikator tampilkan pada episode 1. Yang selanjutnya akan memberikan gambaran bagi pendidik dan juga peserta didik tentang capaian pembelajaran. Berikutnya ada penambahan latihan soal sebagai bahan evaluasi. Pada podcast sebelumnya hanya tersedia hingga 5 episode saja. Kemudian setelah adanya saran dari ahli materi, peneliti menanggapi atau memperbaiki podcast sehingga tersedia 6 episode podcast. Episode yang ke-6 nantinya akan menampilkan atau memberikan latihan soal sebagai bahan evaluasi bagi peserta didik. Latihan soal tersebut dibuat berdasarkan KD dan juga indikator pembelajaran. Berikutnya ada penyesuaian sajian materi. Pada bagian tersebut, ahli materi menyarankan agar untuk penyajian materi hanya sebatas pada beberapa unggah-ungguh saja, tidak semua unggah-ungguh, karena untuk peserta didik kelas 7 penguasaan unggah-ungguh secara menyeluruh itu masih terlalu dini atau masih terlalu sulit. Oleh karena itu, ahli materi menyarankan agar
materi yang disampaikan hanya sebatas pada materi dasar mengenai pacelaton, kemudian basa Jawa ngoko lugu, basa Jawa kromo alus, dan yang terakhir adalah mengenai evaluasi pembelajaran atau latihan soal. Nah, untuk episode podcast akan dibuat sama seperti urutan pembelajaran awal, hanya saja nantinya akan diberikan petunjuk pembelajaran bagi pendidik maupun peserta didik terkait materi yang harus dipelajari. Nah, berikutnya ada hasil uji validasi dari ahli media. Berdasarkan penilaian dari ahli media melalui angket yang sudah diberikan, dapat diketahui bahwa ada beberapa saran yang diberikan oleh ahli media kepada peneliti. Yang pertama berkaitan dengan logo dan desain visual secara umum. Untuk perbaikan pada logo, ahli media menyarankan agar pada saat ilustrasi Pak Jaka muncul dan menjelaskan materi, tidak perlu lagi ditampilkan ilustrasi lain pada logo. Perbaikan yang dilakukan oleh peneliti lebih ke arah perubahan logo agar tidak terjadi duplikasi ilustrasi yang sama dalam satu waktu. Akan tetapi dengan mempertimbangkan tokoh ikonis yang terdapat pada podcast ini, gambar Pak Jaka tetap dimuat dalam logo, namun hanya kepalanya saja. Berikut adalah tampilan logo setelah perbaikan. Berikutnya adalah desain visual secara umum. Pada bagian ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti pemilihan warna baik pada judul maupun latar belakang, serta perpaduan aksen pendukung pada background atau latar belakang. Berdasarkan masukan dari ahli media, warna pada judul perlu diganti untuk menunjukkan kesan yang berbeda pada setiap episode. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan konsistensi warna yang sudah dipilih dari awal. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.